Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Penerapan Computational Thinking sebagai Strategi Kemenangan Tim Esport dengan game yang bertajuk Mobile Legends. Nah, kelompok 4 itu terdiri dari saya sendiri, Wisnu Anggodohoi Utomo dengan NIM akhir 090, lalu Noval Fahmi Prasetya dengan NIM akhir 087, Fatih Alfat dengan NIM akhir 089, Agatha Mulia Ramadan dengan NIM akhir 120, lalu Mirza Satrio Yudhya Rizky dengan NIM akhir 128. Baik, sebelum masuk ke inti dari presentasi ini, pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, strategi dan kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam dunia e-sport, terutama dalam permainan Mobile Legends Bang Bang. Mobile Legends adalah permainan dalam genre multiplayer online battle arena atau yang biasa disebut MOBA, di mana kerja tim, komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk mengambil keputusan strategis dengan cepat sangat penting. Seiring popularitas e-sport di kalangan remaja, strategi untuk menang menjadi semakin rumit dan memerlukan lebih dari sekedar kemampuan bermain dan reaksi cepat. Nah, maka dari itu computational thinking dipertimbangkan di presentasi ini, yaitu dengan menggunakan konsep algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Nah, dengan konsep ini berguna untuk mengidentifikasi strategi terbaik, memecahkan masalah yang terjadi selama pertandingan, dan membuat rencana aksi yang efektif. Oke, selanjutnya yaitu what is e-sport? Apa itu e-sport? Nah, dalam e-sport istilahnya yaitu olahraga elektronik yang mengacu pada kompetisi yang dimainkan oleh pemain profesional maupun amatir dalam berbagai jenis permainan video yang dimainkan secara online atau offline, seringkali di depan penonton. Jenis permainan ini termasuk permainan pertempuran, strategi waktu nyata atau real-time screen, permainan kartu, dan permainan olahraga simulasi. Seperti olahraga konvensional, e-sport telah berkembang pesat dan memiliki turnamen besar dengan hadiah besar seperti kejuaraan dunia League of Legends, kejuaraan internasional untuk Dota 2, dan juga Fortnite. Selain itu, e-sport memiliki komunitas global yang besar dan mendapatkan dukungan dari sponsor, media, dan organisasi yang sama. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Terbaik, jadi yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah beberapa hal ya. Yang pertama mungkin computational thinking dalam e-sport, kemudian mengerucut kepada Mobile Legends in terms of computational thinking itu sendiri, kemudian empat pilar computational thinking dalam e-sport Mobile Legends gitu ya. Yang pertama itu computational thinking, ya. Jadi CT ini merupakan pendekatan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan mengandalkan keterampilan seperti memecah masalah, kemudian mengendalikan pola, mengabstraksi informasi, dan merancang algoritma. Dan di dunia e-sport itu, terutama di permainan seperti Mobile Legends ya, pemikiran ini itu sangat penting karena membantu pemain dan tim dalam membuat keputusan strategis yang cepat dan efektif di situasi yang berubah dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya Mobile Legends ya. Jadi Mobile Legends ini merupakan game bergenre MOBA, multiplayer online battle arena yang mengharuskan tim bekerja sama untuk menghancurkan base lawan sambil mempertahankan base kita sendiri. Jadi dengan struktur permainan yang membutuhkan kerjasama, strategi, dan peran yang spesifik tentunya bagi setiap pemain, Mobile Legends itu sendiri menjadi game yang mengandalkan kemampuan berpikir strategi tingkat tinggi. Dan disinilah computational thinking dapat diterapkan secara efektif. Dan yang akan saya jelaskan itu empat pilar ya, empat pilar computational thinking dalam e-sport Mobile Legends. Dari empat di sini. Pertama itu abstraction, decomposition, pattern recognition, kemudian yang terakhir adalah algoritma. Saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu, yaitu abstraksi.
Di abstraksi ini merupakan proses menyederhanakan informasi dengan hanya fokus pada bagian-bagian yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak perlu ya. Dan dalam konteks Mobile Legends itu sendiri, abstraksi ini membantu pemain memahami inti dari strategi tim lawan. Misalnya pemain tidak perlu mengetahui setiap kemampuan lawan secara mendetail, tapi cukup memahami pola serangan umum atau tujuan utamanya, seperti bagaimana mereka melakukan rotasi atau siapa hero kunci yang perlu dikalahkan. Kemudian yang kedua itu dekomposisi ya. Jadi dekomposisi ini merupakan memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Dan dalam konteks Mobile Legends itu sendiri, ini berarti memecah strategi keseluruhan tim menjadi tugas-tugas spesifik, seperti push atau menghancurkan turret di jalur tertentu atau lane tertentu ya. Kemudian mempertahankan area yang kritis atau membagi fokus antara menyerang lawan dan atau mengumpulkan sumber daya seperti buff atau turtle. Dan jadi dekomposisi ini memungkinkan tim kita untuk membagi peran sesuai spesialis setiap tim itu. Maksudnya setiap pemain itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu pengenalan pola. Ketika mission ini membantu pemain mengidentifikasi pola perilaku dari tim lawan yang bisa berupa pola rotasi atau hero yang sering digunakan atau pola perilaku pada situasi tertentu. Dengan mengenali pola ini sendiri, pemain dapat memprediksi gerakan lawan dan menyusun strategi yang lebih baik tentunya, seperti melakukan ganking atau mengatur posisi untuk menghindari serangan lawan. Dan dalam turnamen atau tour itu juga pattern mission ini sering menjadi key ya untuk menang karena tim dapat lebih mudah beradaptasi dengan strategi lawan. Kemudian yang terakhir itu algoritma atau algoritma. Jadi dalam computational thinking itu sendiri ini merupakan serangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis ya. Dan dalam konteks Mobile Legends itu sendiri ini bisa berupa langkah-langkah yang perlu diambil dalam setiap fase permainan seperti tahap early game, mid game, hingga late game. Dan sebagai contoh pemain mungkin mengikuti algoritma tertentu untuk fase farming ya, atau mengumpulkan gold, kemudian berpindah ke fase rotasi dan team fight yang lebih strategis ya. Dan algoritma ini membantu tim mengatur alur permainan dengan lebih baik, kemudian mengoptimalkan koordinasi dan memperbesar peluang kemenangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Ramadan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu objektif dan Mobile Legends. Objektif dalam Mobile Legends terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama ada Lord, lalu yang kedua ada turret, yang ketiga ada base turret, dan yang keempat ada turtle. Sebenarnya masih ada beberapa objektif lain dalam Mobile Legends. Itu yang paling penting terutama itu empat saja. Masuk ke bagian utamanya, di sini saya akan membahas decomposition. Jadi decomposition dalam Mobile Legends ini bertujuan untuk menghancurkan base turret, namun untuk melakukan itu kan kita nggak bisa melakukan secara langsung ya, tapi harus dilakukan dengan bertahap. Jadi ada 5 orang anggota yang akan melakukan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah XP laner. Jadi XP laner ini berperan sebagai orang yang pergi untuk menjaga lane XP. Jadi lane XP ini adalah lane yang akan memberikan XP atau experience yang lebih banyak kepada anggota yang melakukan landing di lane XP tersebut. Lalu yang kedua adalah gold laner. Jadi gold laner ini berperan utama sebagai pemberi damage atau pengcarry di late game nantinya. Dan gold laner ini akan mendapatkan gold sebanyak-banyak mungkin untuk memberikan kemenangan kepada tim. Dengan menggunakan laner, gold akan didapatkan lebih cepat dibanding lane lainnya. Lalu untuk yang selanjutnya adalah mid laner. Jadi mid laner ini akan mengisi lane yang berada di tengah map. Jadi untuk Mobile Legends ini terdapat 3 lane di mapnya. Nah, lane yang berada di tengah ini disebut dengan mid laner. Jadi tugas dari mid laner ini melakukan rotasi untuk membantu tim mau tuh pergi ke XP laner ataupun pergi ke arah ke gold laner. Ataupun bisa juga untuk membantu jungler ataupun roamer yang sedang kesusahan. Untuk yang selanjutnya adalah jungler. Nah, jadi jungler di sini adalah role yang bertugas untuk menghabisi monster jungle untuk mendapatkan gold dan XP lebih cepat. Nah, jungler ini biasanya itu adalah core team. Maksudnya core adalah dia inti dari tim tersebut. Jadi jungler punya peran yang sangat penting untuk mendapatkan objektif
turtle atau lord yang kemungkinan besarnya hanya bisa didapatkan oleh jungler itu sendiri. Lalu untuk yang selanjutnya, atau yang terakhir nih ada roamer. Jadi roamer sendiri ini memiliki peran untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada tim. Roamer biasanya menggunakan hero dengan darah tinggi seperti hero-hero tank, dari Johnson, Franco ataupun yang lainnya. Jadi tugas roamer di sini untuk membantu tim lainnya. Membantu tim lainnya dalam artian memenangkan fase landing ataupun jika ada tim yang hampir mati ataupun sedang di ganking oleh musuh, maka roamer akan bertugas untuk membantu tim tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Fatih Alfat. Untuk elemen computational thinking yang diterapkan oleh profesional esport Mobile Legends yang selanjutnya adalah pattern recognition. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia kompetisi hampir semua tim memiliki pola permainan yang khas yang menjadi kekuatan tim tersendiri. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengenali pola tersebut atau pattern tersebut dan menyiapkan strategi counter yang tepat. Untuk itu, terdapat 3 strategi counter yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah ban hero core musuh. Langkah ini merupakan antisipasi penggunaan hero yang berpotensi mengancam strategi tim kita. Biasanya ada 2 pilihan utama. Yang pertama adalah ban hero yang dapat menghancurkan strategi tim kita. Lalu yang kedua adalah ban hero andalan tim lawan dari tim lawan untuk melemahkan kekuatan mereka. Dengan melakukan langkah tersebut, kita sudah mengambil langkah awal untuk mengontrol jalannya pertandingan ke depannya. Untuk strategi yang kedua adalah counter pola main lawan. Dalam langkah ini, kita perlu memahami kebiasaan bermain mereka. Misalnya, bagaimana mereka melakukan rotasi, strategi menyerang, atau bagaimana mereka bertahan. Setelah itu, kita dapat merancang berbagai strategi counter yang sesuai dengan situasi. Contohnya, jika lawan sering memanfaatkan hero dengan kemampuan crowd control, kita bisa memilih hero yang memiliki efek purify atau daya tahan tinggi. Untuk strategi counter selanjutnya atau yang terakhir adalah strategi pengambilan objektif. Langkah ini mengharuskan tim kita untuk mempersiapkan langkah untuk menggagalkan kebiasaan objektif lawan. Misalnya menguasai arena sebelum lawan tiba dengan strategi seperti berskill hero jungler lawan, atau ketika lawan pada fokus objektif turtle atau lord, kita bisa memilih untuk melakukan push lane. Strategi ini sangat cocok sekali untuk hero dengan attack speed yang tinggi, sehingga kita tetap mendapatkan keuntungan meski tidak terlibat langsung dalam perebutan objektif turtle atau lord. Untuk itu, kesimpulannya, jadi dengan memahami dan menerapkan pattern recognition ini, kita dapat mengontrol jalannya pertandingan melalui 3 cara. Yang pertama, ban hero core musuh, yang kedua, counter pola main lawan, dan yang terakhir adalah strategi penguasaan objektif. Ketiga langkah tersebut merupakan kunci untuk memenangkan pertandingan di dunia e-sport Mobile Legends. Baik semuanya, nama saya Noval Fahmi Prasetyo dan di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan elemen lain dari computational thinking yang sering digunakan oleh profesional e-sport Mobile Legends selama permainan, yaitu abstraction. Nah, abstraction ini adalah kemampuan untuk menyaring informasi yang tidak penting dan memfokuskan kepada informasi yang penting saja, gitu. Memfokuskan pada tujuan utama yang ingin diraih pada setiap permainan, dimana tujuan utama dalam setiap match Mobile Legends, baik dalam match biasa maupun e-sport, itu adalah menghancurkan turret lawan. Nah, untuk poin pertama dari abstraction ini adalah mengabaikan atau sebisa mungkin menghindari pertarungan atau pertempuran yang tidak diperlukan. Misalnya kan kadang ada di setiap match tuh musuh yang sengaja memprovokasi kita supaya melawan mereka. Nah, dengan kita melawan mereka ini, kita akan membuang waktu dan cenderung lupa untuk membantu tim kita, gitu. Nah, untuk poin dari abstraction yang kedua ini adalah mundur jika diperlukan. Karena sama dalam kehidupan nyata, terkadang langkah terbaik yang dapat kita ambil dalam sebuah permainan itu adalah mundur untuk mengatur strategi baru. Nah, dengan menggunakan abstraction ini, kita bisa untuk memprioritaskan keselamatan tim dan mengevaluasi ulang langkah yang lebih efektif daripada terjebak dalam pertempuran yang nggak menguntungkan buat tim kita. Nah, lalu poin abstraction yang ketiga adalah selalu fokus pada tujuan utama permainan. Nah, lagi-lagi fokus utama dalam permainan Mobile Legends ini adalah ya turret lawan. Kita harus menghancurkan turret di sisi lawan, gitu.
mau kita killnya banyak atau mau damage kita paling besar, itu nggak akan menjamin kemenangan kita gitu. Nah, dengan abstraction ini kita itu akan terbiasa untuk menjaga fokus kita pada pencapaian utama. Meskipun ada banyak distraksi seperti pertempuran kecil, ganking, atau strategi lawan yang terkadang tuh menggiurkan dan menggoda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk elemen computational thinking lain yang dipakai oleh profesional player e-sport Mobile Legends, yaitu algorithm design atau merancang strategi permainan langkah demi langkah gitu, dari awal sampai akhir. Nah, untuk pembagian strateginya sendiri akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu strategi yang digunakan pada masa early game dan masa late game gitu. Buat yang belum tahu, early game itu adalah masa-masa dimana permainan tuh benar-benar baru dimulai gitu. Pas kita baru masuk ke gamenya, nah itu early game. Sampai kira-kira 10 menit ke depan, 10 menit berjalan itu early game gitu. Nah, baru setelah lewat dari 10 menit itu biasanya masuk ke late game. Kenapa biasanya? Karena ya nggak mesti 10 menit juga itu. Late game itu ditandai dengan misalnya musuh udah max level semua atau itemnya udah terbeli semua, sehingga menjadikan hero itu udah sustain, udah jadi ya, tinggal perangnya, itu namanya late game. Nah, late game tuh nggak mesti 10 menit, bahkan bisa lebih, kadang ada yang 20 menit baru late game gitu bisa. Untuk yang pertama saya akan bahas mengenai strategi pada early game. Nah, untuk strategi yang pertama yaitu jelas pemilihan role hero. Karena dalam suatu permainan kan kita pasti pilih dulu ya, kira-kira kita mau pakai hero apa selama permainan itu kan. Di dalam satu tim ini juga terdapat 5 role atau 5 peran yang sebaiknya itu terisi semuanya demi meraih tim yang ideal. Karena dengan tim yang ideal juga kan kita akan semakin mudah untuk mendapatkan kemenangan gitu. Ya, sampai kalau dalam satu tim itu ada satu role atau peran yang nggak terisi gitu, atau bahkan ada satu role atau peran yang isinya 2 gitu, ada yang nggak mau ngalah misalnya. Nah, untuk contoh-contohnya timnya itu bisa kayak gini nih. Baik, lanjut untuk strategi yang kedua dalam algorithm design, yaitu jungle fokus farming di hutan. Nah, buat yang belum tahu jungler ini apa gitu kan, mungkin ada yang gak main Mobile Legends. Jadi jungler ini tuh sebenarnya adalah role atau peran dalam satu tim yang dimana dia itu kita manjain dari awal gitu. Jadi dia tuh yang paling kita lindungin, yang paling kita bantu. Supaya apa? Supaya dia max level duluan. Karena ya bisa berbagai macam alasan gitu. Kalau dia udah max level ya bisa damage-nya besar, bisa karena pergerakannya paling lincah gitu. Jadi dengan dia jadi duluan, max level duluan, itu bisa membawa tim kita kepada kemenangan gitu. Dan si jungler itu juga jadi peran paling penting dari suatu tim gitu. Jadi ya emang si jungler itu dia yang paling menentukan kemenangan gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk algorithm design pada masa late game. Dimana pada masa late game ini setiap langkah yang diambil itu akan memiliki dampak yang cukup besar. Misalnya jika kita asal maju seorang diri dan kita misalnya terkena kill oleh musuh, maka waktu respawnnya akan semakin lama juga jika mendekati waktu late game. Jadi memang kita harus selalu hati-hati untuk mengambil keputusan jika permainan sudah memasuki late game ini. Nah, untuk memenangkan match yang sudah memasuki late game ini terdapat beberapa cara dan strategi. Nah, salah satunya itu adalah dengan meng-kill Lord. Atau dalam setiap match Mobile Legends, Lord ini kalau di-kill dia itu akan ngebantu kita dalam menghancurkan turret lawan gitu. Jadi kita akan semakin mudah untuk meraih kemenangan jika kita meng-kill Lord ini. Nah, baik, sekian penjelasan saya untuk elemen dari computational thinking pada match Mobile Legends, terutama untuk abstraction dan algorithm. Kurang lebihnya mohon maaf.